Sampurasun. Salam budaya. Kenalin nih, aku Bizli, temannya Ian dan Heldi. Mendengar kerajaan Galuh atau kerajaan Sunda tentu bukan sebuah cerita yang aneh kan? Tapi ketika mendengar pernah ada kerajaan dengan nama Kendan, teman-teman mungkin baru mendengarnya kan? Atau mungkin pernah mendengar tapi tak pernah tahu ceritanya. Nah, iya, niatnya sih aku tuh mau cerita tentang kerajaan Kendan yang ada di desa Citamanagrik. Teman-teman udah ada yang tahu nggak sih mengenai kerajaan Kendan ini? Kalau belum nih, aku ceritain ya sedikit tentang sejarahnya. Jadi gini guys, katanya sih menurut naskah Wangsakerta, Raja Tarumanegara ke-7, yaitu Raja Suryawarman yang memegang kekuasaan pada tahun 536 Masehi sampai 561 Masehi ini memiliki seorang anak perempuan bernama Dewi Tirta Kencana yang dinikahkan dengan Resi Guru Manikmaya. Nah, nama Kendan itu berasal dari Kenan yang berarti batu cadas yang berwarna hitam dan memiliki rongga di dalamnya. Kalau bahasa Bekennya sih obsidian. Nah, teman-teman, Kendan ini didirikan sebagai sebuah kerajaan Karesian, yang artinya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang resi sebagai rajanya. Resi adalah orang suci yang mendapat wahyu dalam kepercayaan agama Hindu. Dan dalam beberapa naskah sejarah, dikatakan bahwa kerajaan Kendan ini adalah cikal bakal dari kerajaan Galuh yang terkenal sangat masyhur. Teman-teman tahu nggak sih siapa aja yang pernah menduduki tahta kerajaan Kendan ini? Oke teman-teman, di urutan pertama ada Raja Mahaguru Manikmaya yang memegang kekuasaan dari tahun 536 sampai 568 Masehi. Datang dari Calankayana, India, ia adalah seorang penyebar kepercayaan agama Hindu Siwa yang sangat taat. Resi Manikmaya dipercaya karena pengabdiannya terhadap negara. Ia dinikahkan dengan putri Raja Suryawarman yang bernama Dewi Tirta Kencana. Dan sebagai hadiah pernikahannya, Resi Manikmaya dihadiahi sebuah daerah bernama Kendan yang sudah lengkap dengan prajurit, karena Kendan tersebut adalah tempat di mana para prajurit dididik untuk belajar berperang dan melindungi kerajaan serta maharaja. Raja Mahaguru Manikmaya dan Dewi Tirta Kencana dikaruniai seorang putra bernama Suraliman, yang pada akhirnya tahta kerajaan jatuh pada Suraliman sejak tahun 568 sampai dengan 597 Masehi. Raja Suraliman menikah dengan Dewi Mutiasari, yaitu putri dari kerajaan Kutai, dan ia dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kandiawan dan seorang anak perempuan bernama Kandiawati. Kandiawan menjadi raja ketiga dari kerajaan Kendan. Raja Kandiawan memegang kekuasaan sejak 597 hingga 612 Masehi. Ia dikaruniai 5 orang anak laki-laki, yaitu Mangukuhan, Sandanggreba, Karungkalah, Katung Maralah, dan Weti Kendayun, yang masing-masing diberikan tanggung jawab untuk memimpin wilayahnya sendiri. Dan pada akhirnya, Raja Kandiawan memilih untuk bertapa di Bukit Layuwatang, Kuningan, Jawa Barat. Sebelum pada akhirnya beliau memberikan tahta pada anak bungsunya itu, Weti Kendayun. Nah, dalam kepemimpinan Raja Weti Kendayun tahun 612 hingga 702 Masehi, Kerajaan Kendan memilih memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara karena Tarumanegara berubah menjadi Kerajaan Sunda, yang saat itu dipimpin oleh Sri Maharaja Tarusbawa yang menguasai wilayah barat sampai tahun 723 Masehi. Sedangkan wilayah timur yaitu Kendan masih dikuasai oleh Raja Weti Kendayun dan berubah nama menjadi Kerajaan Galuh. Duh, sekian dulu ya teman-teman. Sudah berbuih nih mulutku. Kalau kalian tertarik dengan cerita selanjutnya, jangan lupa komen di bawah ya, biar aku semangat. Aku gak perlu minta like dan subscribe-nya kan ya. Masa sih harus ngemis-ngemis aku tuh. Share aja deh kalau kalian emang suka video ini. Thank you.
Bye-bye.